Halo semuanya, selamat datang di channel Tommy Pratama, di mana di sini gue sendiri Tommy akan menjadi host kalian sehari-hari. Dan kali ini gue akan review sedikit nih, ada review singkat tentang Phanteks Leviosa MCX01. Akhirnya setelah 2 tahun gue pakai mic gue yang lama, yaitu Tavware BM800, gue memutuskan untuk memakai mic ini yang sekarang gue pakai, yaitu Phanteks Leviosa MCX01. Kayak apa sih micnya? Nah, sebelum gue masuk ke review singkatnya, gue pengen ngasih tahu dulu nih ke kalian. Jadi kalau misal kalian beli, yang kalian dapat dalam boxnya itu, yang pertama itu ada micnya sendiri. Dari bentuk sama build quality-nya aja nih sebenarnya menurut gue udah bagus banget kerasanya. Jujur sih gue kaget banget produk Phanteks bisa sebagus ini. Bener-bener pas gue pertama kali pegang itu kayak wah gila, gue kaget banget harga segini bisa dapet mic sebagus ini gitu loh. Nah, terus yang kedua itu ada yang buat mount mic-nya, jadi dia pakai sistem kayak putar tutup botol gitu. Nah, terus yang ketiga itu ada mic stand-nya. Dia stand-nya itu kaki 3, terus nanti bisa ditaruh di atas meja. Nah, tapi kalau gue pribadi sih gue nggak bakal pakai si stand mic-nya, karena nih gue udah punya mic arm, jadinya nggak perlu pakai stand lagi. Nah, terus yang terakhir itu ada kayak foam atau pop filter gitu. Awalnya sih kelihatan penyok, tapi pas udah dikeluarin dia bakal ngembang sendiri tuh, jadi nggak penyok lagi. Nah, terus kalau misalnya ini ya diangkat, di bawahnya tuh ada kabel, kartu garansi, sama buku petunjuk penggunaannya gitu. Karena dia mic-nya detachable, kabelnya ditaruhnya terpisah. Oke, sekarang kita masuk ke review singkat dari mic-nya. Di mic-nya sendiri tuh di badan mic-nya itu ada 4 fitur. Dari yang paling atas dulu nih ada tombol yang ada tulisan mute-nya. Jadi ini tombol mute. Nah, terus kalau misal kalian pencet dan lampunya nyala, berarti itu artinya mic-nya lagi nyala. Tapi kalau misalnya mau kalian mute, tinggal kalian pencet aja tombol mute-nya. Nanti lampu birunya bakal mati. Itu artinya mic-nya udah ke mute. Jadi bisa nge-mute langsung dari mic-nya. Nah, terus di bawahnya tombol mute ada knob pertama nih. Knob pertama ini tulisannya echo. Echo itu buat ngasih kayak efek gema gitu. Jadi buat seberapa besar efek gemanya, intensitas gemanya itu bisa diatur dari si knobnya, dari kecil ke besar. Nah, di bawah knob echo ada knob juga yang buat ngatur volume atau gain mic-nya. Di knob gain ini, kalau di awal-awal pasti dia ada di full, tapi kalian bisa atur-atur sendiri sesuai kemauan kalian gainnya seberapa dengan mengatur knob ini. Walaupun bisa diatur juga lewat kayak di dalam PC-nya, tapi sebuah fitur yang bagus kalau misalnya mic-nya itu punya knob gain sendiri. Nah, terus yang keempat dan yang terakhir itu ada kayak audio jack gitu buat kalau kalian mau masukin headphone atau headset lagi. Jadi di sini tuh bisa kayak buat jack tambahan gitu kalau misal kalian mau masukin headphone lagi, atau mungkin sekedar mau mindahin aja tuh jacknya dari misal dari PC atau dari laptop kayak gua ke si headphone jacknya si mic Phanteks Leviosa ini. Jadi menurut gue sih 4 fitur ini sangat-sangat berguna buat kebutuhan sehari-hari, buat kebutuhan content creation dan lain-lain. Salah satu daya tarik lain dari mic ini adalah kabelnya detachable seperti yang gue udah bilang tadi. Jadinya kalau misalnya kalian mau ngatur kabel supaya rapih kelihatannya di meja kalian itu gampang banget, karena kabel mic-nya ini bisa dicopot. Jadinya bisa kalian atur sedemikian rupa supaya ngikutin alur kabel kalian di meja atau di mana kalian mau pakai mic ini gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa alasan kenapa gue memutuskan untuk mengganti mic gue dari Tavware BM800 yang sebenarnya kalau misalnya di tweak atau di setting secara bagus itu sebenarnya suaranya bisa lumayan bagus ke Phanteks Leviosa MCX01 ini. Apa aja sih alasannya? Nah, alasan yang pertama itu karena si Phanteks Leviosa MCX01 ini adalah mic USB, bukan pakai audio jack. Kekurangan mic yang pakai audio jack itu kalau misalnya grounding yang nggak tepat atau mungkin jacknya agak sedikit rusak, itu bisa menimbulkan suara-suara nggak enak kayak static noise, terus kayak ada electric noise gitu-gitu lah. Pokoknya banyak masalahnya kalau misalnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi si jacknya. Nah, kalau misalnya USB mic gini kayak si Phanteks Leviosa, itu tuh fiturnya lebih kayak ke plug and play. Jadi kalian tinggal colok aja tuh USB-nya ke USB hub atau USB port kalian, dan langsung tuh dia fungsinya bakal 100%. Nggak ada problem sama sekali. Kalau misalnya mau kalian tweak atau setting juga itu tambahan aja sebenarnya. Sebenarnya mic ini tuh kalau dibilang tuh lebih ke mic plug and play dibanding mic yang harus disetting-setting dulu pakai soundboard lah, pakai sound card lah dan lain-lain. Nah, alasan kedua kenapa gue pindah ke Phanteks Leviosa MCX01 ini adalah yang jelas karena dia menawarkan fitur audio atau kualitas audio yang jauh lebih bagus dibanding Tavware BM800 gua. Ini mah sebenarnya jelas banget ya, karena dari segi harganya aja udah beda banget.
udah sekitar 5 kali sampai 6 kalinya harga TAVR BM800. Nah, untuk detail fitur-fitur kualitas audio yang ditawarkan sama Fantech Leviosa ini sebenarnya gue gak akan ngeflorin ke kalian sekarang, karena gue sendiri pribadi sebenarnya jujur nggak gitu ngerti tentang audio. Tapi ketika waktu gue colokin untuk pertama kalinya si Fantech Leviosa ini tuh udah terkagum-kagum banget gue, karena dia bener-bener tuh plug and play-nya tuh literally plug and play. Jadi nggak perlu kalian setting lagi. Kalau misalnya mau setting ya boleh gitu, tapi stoknya aja tuh udah bagus banget. Oke, jadi ini kayak semacam perbandingan gitu. Ini gue sekarang lagi nyalain voice meter, tapi di Audacity-nya gue inputnya yang Fantech Leviosa biasa, bukan yang voice meter. Jadi buat perbandingan stok versus kalau udah di tune sama voice meter dan lain-lain gitu ya. Dua-duanya bakal gue noise reduce supaya noise yang gak kedengeran. Jadi bener-bener cuma pure suara gue aja. Yang pertama itu pakai stok mic Fantech Leviosa aja. Yang kedua dengan menggunakan soundboard voice meter. Here we go. Halo. Ini adalah stok sounding dari mikrofon Fantech Leviosa yang stok. Ini bener-bener plug and play doang. Settingannya di kayak begini. Bentar. Nggak kelihatan ya. Pokoknya gainnya itu sekitar lebih sedikit daripada setengah. Ekonya paling kecil, gak ada echo. Dan udah itu aja settingannya, bener-bener plug and play. Udah gak ada settingan apa-apa lagi. Cuma di noise reduction aja nanti di Audacity. Ya. Oke, di stop. Terus ganti input ke voice meter output. Ya. Oke, record. Halo. Ini adalah hasil suara dengan menggunakan settingan voice meter di settingnya di -3 desibel dan ininya di sini. Ya, ini adalah suaranya kalau misalnya menggunakan voice meter di mikrofon Fantech Leviosa MTX01. Jadi ini settingnya masih sama tapi menggunakan soundboard voice meter. Suaranya seperti ini. Gue bakal kasih kalian buat ngejudge perbandingan suaranya ini kayak gimana. Nah, alasan ketiga kenapa gua memilih Fantech Leviosa ini adalah dia mounting sistemnya itu diputar kayak tutup botol gini nih. Jadi kalau misalnya kalian punya mic arm kayak gua gini, kan kalau TAVR BM800 kan sistemnya tuh dijepit. Jadi kalau misalnya mau kalian balik kayak gini atau dimiringin itu dia bakalan gerak-gerak gitu si mic-nya. Kalau misalnya ada pergerakan, makanya kalau misalnya kalian perhatiin di video-video gue yang sebelumnya itu, mic TAVR BM800 gue itu gue selotip atau gue lakban ke mic stand-nya supaya dia nggak gerak-gerak lagi. Nah, kalau misalnya udah pakai sistem putar tutup botol gini tuh sebenarnya udah secure banget dia. Jadi tinggal diputar aja sampai mentok, nanti dia bakal secure banget. Dan kalau misalnya mau gue miringin kayak gini, dia nggak bakal gerak. Gue mau balik kayak gini dia nggak bakal gerak juga. Balik ke atas juga dia nggak bakal gerak. Jadi bener-bener tuh enak banget mau diposisiin kayak apa mic-nya kalau misalnya udah pakai sistem secure putar tutup botol kayak gini. Nah, itu adalah alasan-alasan utama gue kenapa gue memutuskan untuk mengganti mic ke Fantech Leviosa MCX01 ini. Sebenarnya ada alasan lain, yaitu dari perihal harga. Menurut gue mic dengan kualitas kayak begini, dengan build quality dan kualitas audio seperti ini itu di harga 500.000 itu sebenarnya agak absurd, karena menurut gue ini murah banget dan price to performance-nya itu nggak seimbang. Dia itu performance-nya jauh lebih tinggi dibanding price tag-nya. Jadi kalau misal kalian ya pengen upgrade mic kalian dari mungkin mic kalian sama gue tadinya TAVR BM800, atau mungkin mic-nya yang murah-murah gitu yang harus disetting dulu biar bagus, mau upgrade ke mic yang nggak terlalu mahal tapi kualitasnya udah bagus banget, gue bakal rekomendasiin banget buat ganti mic ke Fantech Leviosa MCX01 ini. Karena menurut gue ini yang pertama udah plug and play bagus banget, dan yang kedua itu fitur-fitur dan aksesoris yang ditawarkan sama Fantech Leviosa ini udah bagus banget buat kayak mic entry untuk proses content creation, mungkin untuk sekedar komunikasi sama teman-teman di Discord atau di Zoom, Google Meet gitu. Kalau misalnya pengen kualitas suara yang jauh lebih bagus dibanding mic-mic yang lebih murah gitu. Untuk harganya di harga 500 ribuan ini menurut gue udah bagus banget, possibly the best in its price range gitu. Mungkin aja dia itu terbaik di harganya. Jadi in conclusion, menurut gue ini adalah salah satu peripheral yang worth banget buat dibeli dan sangat-sangat layak untuk gue review di channel gue. Karena seperti yang kalian tahu, barang-barang gue review di channel gue ini itu price to performance-nya itu lebih tinggi performance-nya dibanding price-nya. Jadi untuk price tag segini kalian bisa dapat performance yang tinggi banget melewati harganya gitu loh. Itulah kenapa gue cenderung lebih suka mereview barang-barang yang murah tapi kualitasnya bagus banget. Udah sih itu aja sih untuk video hari ini. Gue review singkat aja sebenarnya karena gue sendiri pribadi nggak gitu ngerti
perihal audio ke dalam-dalamnya gitu. Gue cuma tahu kalau mic ini tuh worth banget buat dibeli di harganya buat kalian yang mau upgrade mic kalian. Semoga video ini seenggaknya memberikan kalian sedikit informasi tentang mic Fantech Leviosa MCX01 ini dan membantu kalian untuk membuat keputusan apakah ingin membeli mic ini atau tidak. Kalau misalnya kalian suka videonya silahkan like, kalau misalnya nggak suka silahkan dislike. Jangan lupa juga tinggalin kritik atau saran di comment section di bawah. Jangan lupa juga subscribe dan follow sosial media gue yang ada di deskripsi. Dan kalau mau join ke Discord gue juga boleh karena linknya ada di deskripsi di mana gue bakalan aktif banget di situ. Udah itu aja untuk video hari ini. Terima kasih semua yang udah nonton sampai akhir. It's been your boy Tommy and as always, peace out.